Dan kok ada anak lansia, orang lansia juga ya? Anak lansia. Anak lansia. Emang ada ya? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, 7 panti asuhan paling angker di dunia adalah salah satu juga ada di Indonesia, teman-teman. Nah, di sini diasuh dari generasi milenial. Ada 7 ya. Ini diterbitkan tanggal 31 Januari. Berarti masih baru ya, teman-teman. 2022. Ya, kita bacakan ya. Jadi di sini ada panti asuhan merupakan tempat untuk merawat dan memberi bimbingan pada anak yatim. Yatim piatu ya yang pasti ya. Kalau keinget yatim piatu tuh keinget nama Wifi. Kaum tuh apa? Para pengurus panti biasanya mengadakan kegiatan yang menyenangkan agar penghuni panti melupakan kesedihannya, seperti belajar olahraga dan beribadah bersama. Namun tujuan panti asuhan ini terbalik dengan panti asuhan pada umumnya, bukannya menciptakan suasana yang menyenangkan. Deretan panti asuhan ini justru menyimpan cerita horor, teman-teman. Kita simak ya. Nah, yang pertama ada di kota Citau, Miranda, Belgia. Citau Miranda, Belgia adalah sebuah kastil yang dibangun oleh aristokrat Prancis pasca Perang Dunia II. Kastil yang berada di Belgia difungsikan sebagai panti asuhan. Namun panti tersebut akhirnya ditutup dan ditinggalkan pada 1980, teman-teman. Sejak itu, kastil yang biasanya disebut dengan Citau de Naussy, kastil bising, berubah jadi menyenangkan para pemburu hantu. Berarti kayak ghost apa ya? Ghostbuster ya, seperti Ghostbuster ya. Ghostbuster ini para pemburu hantu. Para pemburu hantu mengakui sering mendengar suara teriakan, tangisan, dan menampakkan sosok seperti anak-anak yang berkeliaran di dalam aula kastil, teman-teman. Nah, itulah satu dari panti asuhan yang angker ya di Belgia. Yang kedua ada Semensorpan Institution di Inggris, teman-teman. Bahasa Inggrisnya kurang canggih ini. Nah, Semensorpan Institution merupakan panti asuhan yang kini adalah ditinggalkan. Panti asuhan tersebut sempat dijadikan sebagai rumah sakit. Namun Dewan Kota Liverpool akhirnya memutuskan untuk menutupnya pada tahun 1997. Dan sejak itu Semensorpan Institution PlayStation ya berubah menjadi tempat angker. Jika dilihat di Google Street View, terdapat sosok seperti anak perempuan yang tengah menangis, padahal bangunan tersebut kini sudah kosong. Itu sejarah dari panti asuhan
Shaman Orphan Institution di Inggris. Dan berikutnya ada Girl Orphanage, apa ini bahasanya, Girl Orphanage di Amerika ya teman-teman. Di Girl Orphanage merupakan sebuah bangunan di Ohio, Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1840 dan difungsikan sebagai panti asuhan pada tahun 1902. Namun awalnya sebenarnya adalah Land of Hope Orphanage. Namun panti asuhan ini lebih dikenal sebagai Girl Orphanage karena letaknya yang berada di Jalan Gore ya, bukan Gore tenis, bukan ya. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat setempat, pemilik Gore Orphanage bernama Rever Springer tidak namanya yang sangat susah dibaca teman-teman, tidak merawat anak-anak yatim piatu dengan baik. Panti asuhan tersebut juga tampak horor teman-teman dan dipenuhi tikus tak kenal lelah, hanya hingga banyak penghuni panti asuhan yang sakit dan meninggal dunia teman-teman. Berarti yang gentayangan itu yang penghuni panti asuhan teman-teman ya. Nah, yang berikutnya ada The Holy Family Orphanage Amerika Serikat juga ya, masih di Amerika Serikat. Amerika Serikat pasti terus belah. Panti asuhan angker yang satu ini berada di Michigan. The Holy Family Orphanage dibuka pada tahun 1915 dan hanya menampung anak yatim piatu berkulit putih teman-teman. Kalau kulit hitam pasti nggak boleh tuh, semuanya harus kulit putih. Panti asuhan tersebut terkenal dengan aturannya yang ketat teman-teman. Mereka tak segan menghukum anak panti yang melanggar aturan tersebut. Kejam ya. Hukuman yang sering diberikan adalah pukulan, bahkan ada yang menyebutnya bahwa tak sedikit anak panti yang dipukuli hingga tewas teman-teman. Wah, kasihan banget teman-teman ya. Bagi anak-anak yatim piano kalau ketemu di panti asuhan seperti ini ya, semoga saja pengurusnya nggak main kekerasan ya di tempatnya ya. Dan pada akhirnya The Holy Family Orphanage ditutup pada tahun 1965. Masyarakat sekitarnya mengaku sering melihat penampakan anak-anak juga teman-teman di gedung kosong tersebut. Ini kok Amerika banyak banget ya. Ini di Amerika lagi nih, ada lagi nih. Nah, yang berikutnya ada Montana Children's Center Amerika Serikat. Wah, keren ini. Montana Children's Center atau yang biasanya disebut Twin Bridges Orphanage merupakan panti asuhan yang berada di Montana, Amerika Serikat. Panti asuhan yang didirikan pada tahun 1890-an ini menampung sekitar 500 anak. Wah, gede banget ya, 500 anak ya. Ini panti semua, ini anak yatim semua ini. Anak yatim banyak juga ya, anak yatim ya, sampai 500 ya. Itu masih di Amerika ya.
Kalau di Indonesia kan ya lumayan banyak yang di ini ada pesan ini dari anak yatim. Anak yatim ini pesan ini. Ya, oke, kita lanjutkan. 500 anak ya yang ditelantarkan orang tuanya, teman-teman. Jadi di sana tuh banyak banget orang anak-anak ya, orang-orang lagi nih, anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, teman-teman. Panti asuhan ini akhirnya ditutup pada tahun 1976 karena dianggap angker juga, teman-teman. Panti kok banyak yang angker juga ya. Saat masih beroperasi, banyak kabar yang mengungkapkan bahwa pengurus panti sering memberikan hukuman pada anak yang melanggar aturan, teman-teman. Sadis ya. Salah satunya adalah hukuman cambuk. Tak sedikit anak akhirnya meregang nyawa akibat hukuman sadis tersebut. Berarti arwah yang sering gentayang itu anak-anak yatim, teman-teman. Yatim piano ya, yatim pialu ya. Aduh, ini sekarang kita lanjutkan, ada di St. John's Orphanage Australia. Ini sekarang ada di Australia, Sydney. ST itu singkatan apa ya? ST ya, gola ST Saint John. Orphan merupakan panti asuhan di Goulburn, Australia yang beroperasi pada tahun 1905 sampai 1976. Cukup tua ya bangunannya ya. Aku lahir tahun 1992. Wah banget ini, 1976 sampai 76, gila. Dan panti asuhan yang hanya menampung anak laki-laki tersebut sering mengalami kepenuhan penghuni. Wow, penuhan penghuni, berarti kurang gede ini ya di Australia, nggak kayak di Amerika ya. Akibatnya anak-anak tersebut yang tidak mendapatkan perawatan yang layak, teman-teman. Selain itu, para penghuni panti yang melanggar aturan akan diberi hukuman berat. Wow, di Australia sama juga ya kayak di Amerika ya. Oh, mereka akan dirantai, teman-teman. Wow, dirantai lalu dipukul atau dicambuk. Dan cerita sadis tersebut membuat ST12 bukan ST12. Ini di sini tertulis itu nama tempatnya itu ST ya, ST John's Orphanage, di antara sebagai tempat angker yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, teman-teman, pastinya tidak asing lagi kalau Indonesia nggak punya cerita angker. Indonesia tuh kayak banget ya, sangat kaya banget tentang cerita horornya ya. Cerita horornya itu sangat melekat banget sama masyarakat Indonesia. Ini ada panti asuhan tunas bangsa, teman-teman, dari Indonesia ya, negara kita sendiri, teman-teman. Salam NKRI. Nah, di panti asuhan tunas bangsa sempat viral pada tahun 2017, teman-teman. Ini udah berapa tahun ya, berarti ya? Udah 2022, 2017. Berapa tahun? 5. Udah 5 tahun, teman-teman. Nggak pernah ngitung sih ke belakangnya, pernah ngitung jadi nggak tahu ya. Karena tahun 2017 kasus
penyiksaan bayi itu. Penghuni panti itu menyiksa bayi sama seperti di Amerika, Australia, sama saja teman-teman. Panti asuhan yang berada di Pekanbaru tersebut tak hanya dihuni oleh anak yatim piatu. Jadi anak yatim piano, yatim piatu, yatim ensen. Aduh, gak ini serius. Tetapi juga lansia dan orang, kok ada anak lansia, orang lansia juga ya? Anak lansia. Anak lansia. Emang ada ya anak lansia ya? Anak lansia ada nggak ya? Coba anak lansia. Aduh. Tapi juga lansia dan orang dengan gangguan jiwa. Hah? Oh, DGJ berarti. Yo, DGJ singkatan dari apa coba? Orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Enggak, bukan kayak itu, bukan. Nah, ini lebih parahnya lagi teman-teman. Mereka ditempatkan pada ruangan yang mirip penjara teman-teman. Wah, mereka ditempatkan ruangan yang mirip penjara. Berarti kayak rumah-rumah di film Indonesia ya. Penjaranya pakai rumah ini. Settingannya pakai rumah ini. Ya aku tahu itu, ntar ada cerita itu. Pernah aku ikut syuting Indosiar. Setelah ditutup, nah kita terusan ya. Setelah ditutup oleh Polresta, baca Polres aja susah banget, kayak orang-orang luar gitu. Setelah ditutup oleh Polres Pekanbaru pada Januari 2017, warga sekitar panti asuhan sering mendengarkan suara-suara misterius dari tempat itu. Pastinya suara teriakan anak kecil, suara kundil pipit, kundil anak ya, pasti itu ya. Kalau pocong nggak pernah suara teman-teman, diem, dia kayak gini doang, diem aja udah. Tapi takut ya, paling takut itu menakutkan itu pocong, kenapa ya? Karena dia diem dan ngeludahin kayaknya, katanya sih ngeludahin jadi bau badannya. Nah kita lanjutkan, ini yang terakhir ya teman-teman dari Indonesia ya. Seperti dari tangisan dan teriakan minta tolong, padahal panti asuhan milik Yayasan Tunas Bangsa tersebut sudah tak berpenghuni. Kayak yang nangis itu bukan itu warga setempat kayaknya. Orang-orang aja seperti halu ya. Orang-orang kan kalau haluan pikirannya kemana-mana. Ada suara kucing, dikira suara kuntilanak atau besoknya cerita gitu. Nah jadi itulah teman-teman ya, 7 dari panti asuhan yang angker, khususnya di negara Indonesia juga ada teman-teman ya. Pasti di Indonesia tuh kisah mistisnya tuh banyak banget ya, karena sangat kaya sekali tentang mistis-mistis di Indonesia. Jadi menurut kalian 7 panti asuhan yang menarik itu dari negara mana? Di Amerika, Australia, terus dari mana tadi ya? Amerika Serikat ya, Inggris. Yang menarik itu yang mana? Silakan kalian komen, dan sepertinya akan berlanjut ceritanya itu besok lagi teman-teman. Itu adalah hanya 7 ya kisah di panti asuhan yang mistis dan horor teman-teman. Dan para pengasuh panti asuhan itu galak ya. Galak, ada yang mukul, ada yang ya sadis lah. Intinya kalau zaman sekarang nggak tahu sih masih ada apa enggak sih. Ya
Yaps, jadi sekian untuk cerita kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel Bang Rude, like, komen ya, biar dulu ya. Oke, udah selesai ya, selesai.